Kamas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kamas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kamas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kamas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu, sahabat Gemilang, juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anak Kabupaten Magelang, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, pasti luar biasa ya. Senang, bahagia. Tapi teman-teman, jangan sampai hari ini jadi hari yang menyedihkan ya. Karena kita harus selalu berbahagia setiap hari supaya meningkatkan imun dan juga iman kita, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Nah teman-teman, hari ini Kak Damal akan bersama dengan teman-teman selama 30 menit ke depan di acara Sahabat Anak Magelang, yang acara ini diprakarsai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Gemilang FM 96.8, jendela musik dan informasi. Nah teman-teman, hari ini semuanya sudah siap. Bukan hanya sendirian ya anak-anakku di rumah ya, pasti bersama dengan orang tua ya. Nah setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi buah hatinya, apalagi bila menyangkut dengan makanan atau kebutuhan gizi anak. Sahabatku, makanan sehat ternyata bisa menunjang pertumbuhan tubuh dan juga perkembangan kecerdasan anak. Ternyata beberapa makanan baik untuk perkembangan otak anak. Orang tua juga harus paham, ternyata beberapa makanan juga baik untuk kesehatan tubuh. Dan beberapa makanan baik juga untuk pertumbuhan fisik. Dan masih banyak makanan-makanan lain yang juga punya manfaat masing-masing. Nah sahabatku, jenis makanan sehat kaya nutrisi dan juga gizi untuk kesehatan tubuh. Jenis makanan sehat kaya nutrisi ini ternyata haruslah mengandung yaitu karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lain-lain. Saat ini banyak sekali beredar jenis makanan instan atau cepat saji. Nah anak-anak di rumah, ayo jujur ngaku nih, siapa yang suka jajan sembarangan? Ayo. Ada yang tidak suka makan sayur? Ayo di rumah siapa? Ayo. Nah mulai hari ini teman-teman harus paham dan harus tahu ya, jenis makanan yang cepat saji atau instan ternyata paling banyak diminati karena cara masak yang praktis dan mudah didapat di mana-mana. Makanan seperti ini ternyata banyak sekali dikonsumsi oleh orang-orang sibuk yang mengaku tak punya banyak waktu luang untuk masak, terutama memasak untuk buah hatinya di rumah. Nah teman-teman, makanan instan dan cepat saji seperti ini sebenarnya bukan termasuk jenis makanan sehat. Loh kok bisa ya? Iya, karena belum tentu aman untuk dikonsumsi karena tidak meningkatkan kesehatan. Sebaliknya teman-teman harus paham bahwasanya makanan cepat saji seperti ini bisa menyebabkan tingginya resiko terkena penyakit. Nah teman-teman di rumah ya, jangan lupa kalau kita mau makan, pilihlah makanan yang bergizi dan juga menyehatkan. Jangan sampai makanan yang kita makan bukan menambah kesehatan tapi malah mendatangkan penyakit. Nah teman-teman,
Catat ya, jenis makanan sehat adalah makanan yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Mencakup karbohidrat. Ada di apa kalau karbohidrat ya? Nanti kakak akan bahas lah setelah Kak Damar nanti bercerita. Wah, hari ini Kak Damar mau bercerita ya. Selain karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan berbagai mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan masih banyak lagi. Menu makanan yang sehat dan yang paling bagus adalah yang meliputi 4 sehat 5 sempurna dan juga mengandung gizi yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Ada nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan juga susu. Nah, Kak Damar hari ini punya sebuah cerita tentang makanan bergizi. Nah, makanan itu apa ya kira-kira yang mau Kak Damar sampaikan? Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap di 96.8 Gemilang FM, jendela musik dan juga informasi. Hari ini Kak Damar mau berbagi cerita tentang makanan bergizi. Simak yuk cerita Kak Damar hari ini. Teman-teman, jangan kemana-mana. Ajak orang tua untuk mendengarkan cerita bersama dengan teman-teman di rumah. Oke? Wahai orang tua yang ada di rumah, dampingilah anak kita. Karena proses tumbuh kembang anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua yang ada di rumah. Nah, pastikan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang harus orang tua siapkan. Nah, hari ini Kak Damar punya cerita yang menarik dan seru abis. Cerita ini bercerita tentang sosok panglima yang luar biasa. Nah, teman-teman sudah siap? Kalau sudah siap semuanya bilang siap begitu ya. Coba kakak pengen dengar nih dari sini. 1, 2, 3. Wah, kenceng banget. Pasti tadi sudah sarapan ya. Dan ingat sarapannya dengan makanan yang bergizi. Oke, langsung saja. Hari ini Kak Damar akan berbagi cerita. Judulnya apa kira-kira ya Kak Damar ya hari ini? Judul cerita hari ini adalah pedang beta karotin. Apa teman-teman? Pedang beta karotin. Kok ada ya namanya pedang beta karotin? Kayak apa sih pedangnya ini? Baik, sudah siap semuanya yuk. 2 tangan ke atas, sekarang di pinggang, naikkan ke bahu, angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul, ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Dengarkan cerita hari ini. Kerajaan Mata adalah kerajaan yang sangat besar yang dipimpin oleh Raja Retina. Raja siapa teman-teman? Raja Retina. Sang raja memerintah dengan adil dan juga bijaksana. Ternyata rakyat Mata menghormati dan mencintai Raja Retina. Raja Retina ini sangat bijaksana loh teman-teman. Nah, suatu ketika sang Raja Retina menunjuk seorang panglima untuk memimpin pasukan di kerajaan tersebut. Wahai Panglima Wortel, Panglima Wortel, segera engkau datang kemari. Panglima Wortel yang terkenal sakti itu segera mendatangi, yaitu Raja Retina. Dia bergegas menemui Raja Retina. Wahai Paduka Raja, saya sudah menghadap Sang Paduka Raja. Apakah ada titah yang bisa hamba laksanakan, wahai Paduka Raja? Terima kasih untuk kedatanganmu, wahai Panglima Wortel. Sepertinya kerajaan ini membutuhkan panglima yang tangguh, yang kuat, yang harus menjaga kerajaan ini. Karena aku tahu engkau mempunyai pedang pusaka yang bernama pedang beta karotin. Maka dari itu aku memerintahkanmu untuk menjadi panglima dan melindungi kerajaan Mata ini. Baik Paduka, hamba akan menerima dengan penuh tanggung jawab dan senang hati. Nah teman-teman, ternyata pedang beta karotin ini ada di dalam wortel. Karena wortel mengandung beta karotin yang baik untuk kesehatan mata. Pada suatu hari, Panglima Wortel bertugas ke negeri seberang.
Wahai pasukan, saat ini kita akan bertugas ke negeri seberang. Dan ternyata setengah kekuatan pasukan Kerajaan Mata turut serta dalam tugas tersebut. Secara mendadak otomatis pasukan yang dibawa oleh Panglima Wortel mengurangi kekuatan Kerajaan Mata. Hari ini kita mau kemana, Panglima Wortel? Kita mendapatkan tugas untuk melindungi kerajaan di sekitar kita. Oh, baiklah kalau begitu. Kita akan mengajak beberapa pasukan kita. Ya, tentunya. Kurang lebih separuh dari kekuatan kita. Iya, aku akan siapkan dulu. Terima kasih ya, teman. Sama-sama, Panglima. Teman, semua siap, gerak. Lejang depan, gerak. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Semuanya berhitung satu persatu. Lalu mereka berjalan meninggalkan Kerajaan Mata. Nah, ternyata informasi itu didengar oleh Kerajaan Rabun Senja, yaitu jenis penyakit yang menyerang mata karena kekurangan beta karotin yang ada di dalam kandungan wortel. Nah, teman-teman, ternyata Kerajaan Rabun Senja yang diserang sampai Kak Damar lupa ya, yang dipimpin oleh Raja Katarak akan menyerang, yaitu Kerajaan Mata, dipimpin oleh seorang raja sing raine gosong, untune gondrong, bathuke nonong, wetenge blegendong, wudele bodong, katoke bolong, sandale dicolong. Raja Katarak sangat menyeramkan dan suka menyerang mata. Hei pasukan, aku mengetahui bahwa Kerajaan Mata hari ini sedang berkurang kekuatannya. Nah, bagaimana kalau hari ini kita menyerang? Setuju? Setuju. Kita akan menghancurkan Kerajaan Mata. Baik, kita akan menyerang. Pasukan, siap! Mereka menyerang. Serbu! Wah, pasukan, kita menghadapi serangan mendadak. Mereka bertahan sekuat tenaga, tapi sayang seribu sayang, ternyata kekuatan dari Raja Katarak lebih kuat daripada kekuatan dari Kerajaan Mata. Akhirnya Raja Katarak pun berhasil memukul mundur Kerajaan Mata. Sang Raja Retina dan juga prajurit Kerajaan Mata diperintahkan untuk segera mengungsi keluar ibu kota untuk menyelamatkan diri. Wahai prajurit, kita segera tinggalkan kerajaan kita karena musuh sangat kuat. Baik, Paduka. Segenap prajurit Rabun Senja pun bersorak-sorai setelah memenangkan peperangan. Akhirnya kita bisa menguasai Kerajaan Mata, kata Raja Katarak. Nah, teman-teman, gimana ya kalau kita diserang oleh Raja Katarak karena mata kita kekurangan beta karotin, karena kita tidak suka dan juga tidak mau makan buah wortel. Kekalahan pasukan Kerajaan Mata ini akhirnya didengar oleh Panglima Wortel yang sedang bertugas di negeri seberang. Dia segera memerintahkan para prajurit yang juga turut bersamanya untuk kembali. Wahai prajurit-prajuritku, ternyata sepeninggal kita, kerajaan kita yaitu Kerajaan Mata dihancurkan oleh Kerajaan Rabun Senja yang dipimpin oleh Raja Katarak. Apa yang harus kita lakukan, Panglima Wortel? Kita harus merebut kembali kerajaan kita. Bagaimana kalau mulai sekarang kita bersiap-siap dan kita menuju kerajaan kita untuk mengusir kembali Kerajaan Rabun Senja yang dipimpin oleh Raja Katarak? Kita naik apa? Kita harus menaiki alat perang yang kita miliki. Ada pesawat enggak? Kita tidak punya pesawat. Ada kapal perang? Tidak ada. Ada
Ada tank nggak? Nggak ada tank, Kalau begitu naik taksi. nggak ada taksi, Bagaimana kalau naik ojek? nggak ada ojek. Wahai prajuritku, Lalu kita naik apa? kita memanfaatkan kuda-kuda yang kita naiki. Oh iya, ada kuda ding. Ayo kita naik Paduka. Paduka. Ayo kita naik Panglima. Jadi keliru. Ya, semuanya pasukan kita naik. Mereka menaiki kuda-kuda tersebut dan bergegas menuju kerajaan Mata. Mereka lantas menghadap Raja Retina yang sedang mengungsi di tempat pengungsian. Wahai Raja Retina, hamba mohon maaf karena hamba tidak bisa melindungi kerajaan Mata karena sedang ada tugas lain di negeri seberang. Mohon titah dari Baginda Raja, apa yang harus kami lakukan? Baik, kuperintahkan engkau, wahai Panglima Wortel, bersama dengan pasukan-pasukanmu untuk merebut kembali kerajaan kita dan mengusir musuh. Hamba Tuanku Raja, hamba siap melaksanakan perintah dari Tuanku Raja. Teman-teman, ternyata Panglima Wortel bersiap akan merebut kembali kerajaan Mata yang sudah direbut oleh Raja siapa tadi? Siapa? Raja Kata? Bukan Raja Kata, Raja Katarak. Raja Katarak ini mengakibatkan mata kita tidak bisa melihat gara-gara kekurangan beta karotin yang ada di dalam wortel. Makanya teman-teman di sini jangan lupa kita harus rajin makan wortel supaya mata kita jadi sehat dan juga bisa melihat. Dan tentunya mata kita tidak diserang oleh Raja Katarak dari kerajaan Rabun Senja. Oke temanku, yuk kita lanjutkan. Akhirnya Panglima Wortel segera menyiapkan pasukan kerajaan. Dia membagi kekuatan pasukan, yaitu pasukan jingga dan juga pasukan hijau. Teman-teman, kalau wortel itu warnanya apa? Betul, jingga atau oranye ya. Nah, di bawah itu ya, kalau kita lihat wortelnya itu di ujung yang bawah itu ada warna hijaunya ya. Jadi dibagi dua, pasukan wortel jingga dan juga pasukan hijau. Prajurit-prajurit pasukan jingga mengenakan pakaian berwarna jingga. Warna itu serupa dengan sinar matahari ketika sinar matahari berada di senja hari. Sementara prajurit-prajurit pasukan hijau mengenakan pakaian berwarna hijau. Pakaian mereka tidak terlihat dan tidak begitu jelas di keremangan senja. Nah, pasukan kita akan menyerang pada senja hari nanti. Perintah Panglima Wortel. Kenapa pada senja hari para Panglima? Karena prajurit-prajurit kerajaan Rabun Senja tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, kita akan melancarkan serangan dengan mendadak. Oh begitu. Nah, senja pun sudah tiba, saatnya kita menyerbu. Pasukan, kita rebut kembali kerajaan kita. Serbu! 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 Iya, serbu. Raja Katarak tidak menyangka para prajurit dari kerajaan Mata melakukan serangan balasan dengan cepat dan juga kuat. Wah, peperangan yang dahsyat pun kembali terjadi. Panglima Wortel mengeluarkan senjata andalannya. Panglima, apa yang harus kita lakukan? Mereka juga ternyata kuat. Baik, aku akan mengeluarkan senjata andalanku, yaitu jurus pedang beta karotin. Pedang itu mengeluarkan cahaya terang dan juga terang benderang berwarna jingga. Para prajurit kerajaan Rabun Senja silau. Silau! Aduh, silau Paduka. Apa yang terjadi? Aduh, mataku. Aduh, eyelinerku. Luntur Paduka. Waduh, aku juga tidak tahu. Ternyata mereka mempunyai senjata yang luar biasa. Panglima Wortel, senjata apakah itu?
Oh, ini adalah pedang beta karotin yang ada di dalam wortel. Karena ketika kalian terkena pedang ini, maka kalian akan hilang dan penyakit mata akan sembuh dari katarak dan rabun senja. Kalau begitu kita bisa mati. Kalau begini, pasukan, ayo kita pergi. Kita mundur dari kerajaan mata. Iya, Paduka Raja. Ternyata Panglima Wortel sangat sakti. Nah, Raja Katarak memerintahkan prajuritnya untuk mundur dan kembali ke kerajaan. Panglima Wortel yang memerintahkan prajurit kerajaan mata untuk terus mengejar. Ayo kita kejar, jangan sampai mereka nanti kembali lagi. Raja Katarak dan para prajuritnya terpaksa harus meninggalkan jauh-jauh kerajaan mata. Mereka takut menghadapi kesaktian Panglima Wortel dengan pedang beta karotinnya. Wahai sahabatku, Raja Retina akhirnya kembali dari pengungsian. Dan dia kembali duduk di atas singgasana. Nah, Raja Retina akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Panglima Wortel. Wahai Panglima Wortel, terima kasih karena berkat kepemimpinanmu, pasukan-pasukan musuh berhasil kita usir dan ketentraman di kerajaan mata telah kembali dengan damai. Para rakyat kerajaan mata bergembira menyambut kemenangan. Mereka mengeluhkan nama Raja Retina dan juga Panglima Wortel. Mereka yakin selama ada pedang beta karotin, Panglima Wortel akan mampu mengalahkan kekuatan Raja Katarak jika mereka berani menyerang kembali. Tapi teman-teman, ternyata Raja Katarak tidak akan pernah berani menyerang selama kita rajin makan wortel. Nah, gimana cerita hari ini pendengar setia Radio Gemilang FM 96.8 ya, jendela musik dan juga informasi. Bagaimana cerita hari ini teman-teman? Masih malas makan wortel? Sudah tidak ya? Hari ini kita akan mulai rajin makan wortel. Teman-temanku yang ada di rumah dan juga orang tua, boleh kita simak untuk cerita hari ini, bahwasanya apa yang harus kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anak-anak kita. Yang pertama ada karbohidrat. Teman-temanku tahu kan karbohidrat? Ya, karbohidrat adalah komponen yang penting bagi tubuh karena karbohidrat merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Ada 2 jenis karbohidrat loh ternyata teman-teman. Yang pertama, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Makanan dengan karbohidrat sederhana banyak mengandung gula dan sedikit serat, bisa menyebabkan kegemukan pada tubuh. Contoh makanan dengan karbohidrat sederhana ada nasi putih, jagung, roti putih, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan dengan karbohidrat kompleks adalah jenis makanan yang karbohidratnya tidak bisa disaring oleh tubuh dan hanya meninggalkan serat. Nah, serat inilah yang baik untuk tubuh sehingga dipercaya bisa mengurangi resiko kegemukan. Contoh makanan sehat dengan karbohidrat yang kompleks diantaranya adalah nasi merah, oatmeal atau gandum berserat, dan juga roti gandum. Tahu kan sekarang harus diimbangi ya karbohidratnya ya teman-teman. Selain itu kita juga membutuhkan protein karena berfungsi sebagai enzim yang dibutuhkan pada reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tubuh. Teman-teman, ternyata ada 2 jenis protein yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Jenis makanan sehat adalah makanan yang mengandung kedua protein tersebut. Contoh sumber protein nabati diantaranya ada ubi, yaitu kentang, ubi jalar maupun singkong, kacang-kacangan,
dan juga bangsa kacang polong. Di antaranya ada kacang tanah, kacang panjang, keledai, kedelai, dan lain-lain. Kalau sumber protein hewani, teman-teman pasti udah tahu kan? Ada daging, bisa sapi, kambing, ayam, susu, ikan tawar, ikan laut, di antaranya ada tuna, teri, bandeng, dan lain sebagainya. Dan kita juga membutuhkan lemak. Lemak ini sangat baik untuk tubuh kita, yaitu lemak tak jenuh yang ada pada kacang-kacangan, minyak zaitun, biji-bijian, dan juga buah alpukat atau ikan. Karena teman-teman, ada lemak yang tidak baik juga ya, yang oleh tubuh kita meninggalkan kolesterol dalam darah. Nah, di antaranya adalah jeroan, hati, paru, usus, dan lain-lain ya. Nah, teman-teman boleh makan daging untuk memenuhi kebutuhan protein, tapi sebaiknya tidak terlalu sering mengkonsumsinya karena makanan ini mengandung lemak yang jenuh. Selanjutnya ada apa teman-teman? Ada vitamin. Banyak sekali vitamin yang ada, di antaranya ada vitamin A, vitamin B, C, D, E, dan vitamin K. Nah, di antaranya teman-teman tadi ya ada di wortel yang mengandung beta karotin dan vitamin A yang baik untuk mata. Ada kangkung, bayam, wortel, dan lain sebagainya ya. Nah, mineral, banyak sekali mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya ada kalsium, kalium, zat besi, mineral, dan ini bisa kalian dapatkan di keju, yogurt, atau buah-buahan maupun beberapa macam sayuran. Selanjutnya ada apa teman-teman? Ada serat. Nah, sebenarnya serat sama sekali tidak mengandung gizi tertentu yang bisa menyehatkan organ tubuh seperti vitamin ataupun mineral. Tapi serat sangatlah penting untuk membantu melancarkan pencernaan tubuh. Ternyata serat banyak kita dapatkan pada buah, sayuran maupun gandum berserat tinggi. Jenis makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang telah disebutkan di atas teman-teman, yang tadi sudah Kak Damar sampaikan. Diingat-ingat ya, mulai sekarang kita harus makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa, kita tidak boleh makan yang mengandung pewarna, makan yang mengandung pengawet, dan juga bahan-bahan yang berbahaya. Harus yang bergizi tinggi, kaya vitamin, protein, karbohidrat, lemak tak jenuh, mineral. Itu adalah ciri-ciri makanan sehat. Terima kasih teman-teman sudah bersama dengan Kak Damar selama 30 menit di acara Sahabat Anak Magelang. Jangan lupa Kak Damar akan kembali di setiap hari Sabtu bersama teman-teman Kak Damar yang lain. Jangan lupa selalu simak terus 96.8 Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Kak Damar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Teman-teman harus bahagia. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, terutama makan wortel supaya mata kita sehat. Dadah. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy o, the farmer takes the wife. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabin Siar kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau Bareng di Radio Gemilang.